Ini apa? S. Ini? P. Ini? Hah? O. Ini? T. Ini? I. Ini? F. Ini? U. Y. Y. Bacaannya? Barca. Beb, Barcelona menang loh, nggak bikin video tah? Ngapain bikin video? Bosen ngomongin Barcelona menang mulu. Udah buat panitia La Liga, kasih aja pialanya buat Barcelona ya. Capek. Barcelona remontada loh, Beb. Mau remontada, remontudu. Emang Barcelona emang jago. Itu main lapis kedua loh itu, tapi masih bisa remontada ya karena emang Barcelona jago banget. Kalau lawan Inter di kandang, Inter menang nggak? Lawan Inter, ya jelas menang Barcelona lah. Tutup mata aja Barcelona udah pasti menang itu. 5-0 buat Barcelona. Treble. Enak sing berharap treble. Setelah jantungmu deg-degan jam 3 isuk dan bukan karena Allah. Berharap treble. Ini momen Real Madrid unggul 2-1. Lumso mas, ya. Wis. Mending like loro fokus golek kerjaan liya. Gak sanggup. Hari-hari remontada, King Barca berhasil menang 2-1 atas tuan rumah Real Valladolid. Di pertandingan ini Hansi Flick melakukan rotasi besar-besaran ya menjelang laga semifinal leg kedua melawan Inter Milan di Liga Champions. Di babak pertama Hansi Flick menurunkan beberapa pemain putra daerah dari Katalan. Bahkan termasuk kiper Ter Stegen yang berhasil comeback ya setelah mengalami cedera ya yang cukup panjang di musim ini. Akhirnya Ter Stegen berhasil kembali lagi ke line up utama King Barca melawan Real Valladolid. Dan seperti biasa ya kita melihat ya kebobolan yang terjadi bertahun-tahun di bawah mister gawang Ter Stegen ya. Cukup melihat doang bola masuk ke gawang tanpa effort sama sekali. Emang sih Barca beruntung banget di musim ini mendapatkan kiper Szczęsny ya. Asli nggak kebayang sih kalau Ter Stegen bermain penuh ya di musim ini tanpa cedera sedikit pun ya. Gitu nggak kebayang. Di awal musim aja Barcelona ancur-ancuran di bawah Hansi Flick ya. Bahkan di laga pramusim ya, turnamen pramusim, Joan Gamper Barcelona kalah sama Benfica. Itu lucu banget sih. Turnamen pramusim yang diadakan di kandangnya sendiri ya untuk menghormati legenda ya, tapi kalah sama Benfica. Dah lah. Buat putra daerah King Ansu Fati udah cukup ya mainnya, kembaliin nomor 10 ya. Emang galaya banget ya. Musim depan udah pantas nyari menit di klub lain aja ya. Putra daerah King Ansu Fati. Klasemen sementara Barcelona unggul 7 poin dari peringkat kedua Real Madrid. Ini kalau Barcelona menang lagi lawan Real Madrid di laga El Clasico nanti, kemungkinan besar sih Barcelona bakal mengunci gelar La Liga. Namun tanpa disangka, Lord Paduka Raja ya, The GOAT Gerard Martin mendapatkan man of the match di pertandingan ini berkat satu asisnya beliau. Beliau berhasil memberi asis dengan cara cutback kepada Fermin Lopez yang mencetak gol kemenangan melawan Real Valladolid. Kayaknya si Gerard Martin sering nonton ya video Jordi Alba ya melakukan umpan silang dan melakukan cutback yang sangat luar biasa di pertandingan tadi ya. Respect buat Lord Paduka Raja ya, Gerard Martin yang mendapatkan man of the match. Emang sih hidup ini nggak bisa ditebak ya. Paduka Raja Gerard Martin aja dapat man of the match. Asyuh. Barcelona menang lagi walaupun lawannya cuma tim juru kunci. Tapi lu juga harus lihat skuad yang diturunkan oleh Barcelona. Itu bocah-bocah semua. Rata-rata atau bisa gue garis miringin pemain lapis kedua atau pemain-pemain yang jarang dimainin atau pemain yang baru pulih dari cedera. Ini gue mainin dulu aja buat rotasi. Itulah hebatnya seorang Hansi Flick dan Barcelona di musim ini. Bahkan dengan pemain rotasian aja Barcelona masih bisa menguasai lapangan dengan total penguasaan bola di 81%. Dengan total tendangan lebih dari 20 tendangan dan 7 tendangan mengarah gawang, 2-nya jadi gol. 2 gol Barcelona dua-duanya diciptakan di babak kedua oleh Fermin Lopez dan Rafinha yang di hampir setiap pertandingan selalu bikin kontribusi buat Barcelona di musim ini, yang artinya juga kalau Barcelona berhasil treble di musim ini atau juara La Liga atau juara Liga Champions saja, gue yakin Rafinha ada di top 3 untuk mendapatkan Ballon d'Or di musim ini setidaknya. Atau ya kalau bagus-bagusnya
dia bisa menang Ballon d'Or di musim ini. Dan dengan hasil kemenangan tipis ini, Barcelona semakin kokoh ada di puncak klasemen La Liga, sementara yang sisa pertandingan La Liganya semakin dikit. Jarak poinnya semakin lebar sama Real Madrid, jadi 7 poin. Well, buat para fans Barcelona, makin optimis jadi juara La Liga dan makin optimis untuk treble di musim ini. Tulis komentar kalian di kolom komentar sekarang juga. Let's go! Real mana lagi yang harus kita percaya? Meskipun bisa dibilang ini merupakan Real terkuat karena mereka berhasil melakukan yang namanya perlawanan, tetapi Barcelona gak pernah lupa sama yang namanya La Remontada. Dimana dengan kemenangan ini, Barcelona semakin kokoh dan juga nyaman, dan sekarang mereka ada di peringkat pertama untuk klasmen sementara La Liga. Dan sekarang hanya tinggal menunggu waktu. 4 pertandingan terakhir yang harus dimenangkan sampai Barcelona mengunci trofi La Liga. Dimana Barcelona memiliki kesempatan untuk menyelesaikan treble dari yang namanya treble di musim yang sama. Dimana di bulan ini bakal menjadi penentunya apakah Barcelona layak memenangkan yang namanya quadruple. Di musim ini, Barcelona udah nggak bisa dipanggil lagi sebagai Oktober FC karena di musim ini sebutannya itu musim keganasan Hansi Flick. Karena 15 pertandingan terakhir di 2025 dan juga La Liga mereka belum pernah kalah sama sekali. Meskipun sesuai tebakan, di mana Barcelona turunin pemain lapis kedua untuk memainkan pertandingan di sini. Meskipun kalau melihat pemain ini, dia bingung, gua bingung, kita semua bingung. Dia sebenarnya mau main apa sampai dia digantikan sama Rafinha. Karena yang gak bisa digantikan itu Gerard Martin. Kalian tahu dunia ini gak baik-baik aja kalau Raja Backpass bisa memenangkan yang namanya Man of the Match. Meskipun masuk akal karena Gerard Martin di pertandingan tadi malam itu kerasukan yang namanya Maldini, di mana dia ngasih asis untuk Fermin Lopez yang menyelamatkan pertandingan Barcelona sekaligus mengunci 3 poin untuk klasmen sementara La Liga. Ini bangku cadangan paling menyeramkan yang pernah gue lihat di tahun 2025. Karena gimana caranya kalian bisa nyatuin Lamin rasa lemon dan juga hiu yang udah nggak ompong? Meskipun gue sejujurnya masih bingung, kira-kira siapa yang bakal jadi starter untuk kiper melawan Inter Milan di leg kedua Champions League nanti? Ter Stegen, 5 menit awal pertandingan dia langsung kebobolan yang namanya cool. Meskipun kalau menurut gue, di luar dari Ter Stegen merupakan kapten utama untuk tim Barcelona, tetapi gue rasa musim ini itu punyanya Szczęsny. Dan akhirnya setelah 300 cedera yang dialami sama Christensen, gue akhirnya bisa ngelihat dia lagi di atas lapangan hijau. Karena kalau nggak salah terakhir kali gue ngeliat pemain ini main di atas lapangan hijau untuk Barcelona, sponsor Barcelona itu masih Qatar Airways. Saking lamanya pemain ini duduk di bangku cadangan, bahkan mungkin nggak sampai bangku cadangan. Dan pemain ini definisi babyko. Gua rasa dia layak banget memenangkan Ballon d'Or, meskipun kalau dilihat dari umurnya ini bakal menjadi sesuatu yang salah. Di mana anak umur 17 tahun memiliki kesempatan memenangkan Ballon d'Or tertinggi di tahun 2025. 33% change kemenangan untuk Lamine Yamal dalam memenangkan Ballon d'Or di akhir musim nanti. Bahkan kita sebut aja sebagai Mr. Ballon d'Or setelah Rafinha. Karena kalian bayangin, Lamine Yamal hanya membutuhkan 3 assist lagi untuk menjadi Barcelona all-time top assist dalam satu musim yang sama melewati Lionel Messi. Ini bakal menjadi hal yang salah kalau Lamine berhasil melangkahi nama Messi di umur yang masih 17 tahun. Tapi kalau menurut lo gimana? Heran gua sama Barca. Kalau di La Liga ini kayaknya udah juara lah mereka. Juara dalam arti mental mereka itu sudah teruji di beberapa pertandingan. Kali ini tertinggal duluan, tapi mereka ujung-ujungnya bisa comeback lagi. Dan itu udah bukan pertama kali, itu udah berkali-kali. Dan itu mental juara yang dibutuhkan oleh sebuah tim yang ingin juara kompetisi. Karena konsistensi itu penting. Konsistensi dalam hal permainan dan hasil. Dan Barcelona punya itu. Walaupun kita lihat starting 11-nya. Ya memang gak heran karena mereka nanti akan main di Champions League, makanya Hansi Flick melakukan rotasi besar-besaran terutama di depan, di belakang pun ada rotasi, mungkin di tengah doang yang tidak dirotasi. Dan kelihatan ya perbedaannya dengan pemain utama ketika Lamine Yamal masuk, Rafinha masuk, Frenkie de Jong masuk, di situ baru ya mereka bisa cetak 2 gol. But ya ujung-ujungnya mereka menang kok. Ya mau rotasi atau apa, ujung-ujungnya mereka menang. Dan beda sekarang 7 poin dengan Madrid. Madrid masih sisa 1 pertandingan. Kalau itu menang beda 4 poin. Ya walaupun mungkin akan sampai 2 pertandingan terakhir. Atau mungkin di El Clasico penentunya. Apakah Madrid masih bisa ngejar atau tidak. Kalau kalah di El Clasico udah selesai. Oke? Tapi ya feeling gue sih tetap Barca yang juara. Ya, segitu dulu.
Remontada lagi dengan skuad yang diturunin Hansi Flick dari babak pertama kayak gitu kita masih bisa menang ya. Dan kalian tahu yang gua shocknya apa? Gerard Martin MVP. Sebelum gua bahas pertandingan tadi, gua mau ngasih tahu sama kalian kalau misalkan gua lagi open PO kaos era keganasan Hansi Flick karena era itu beneran ada. Slotnya terbatas buat kalian yang mau ikutan langsung aja kalian kontak ke nomor yang ada di bio Instagram gua ya. Slotnya terbatas dan ini cuman 2 minggu aja batch yang pertama ya. Kalau misalkan di sebelum 2 minggu slotnya udah penuh, kita langsung proses. Masalah MVP, kalau menurut gue ya Fermin lebih cocok, lebih layak untuk MVP. Kenapa Gerard Martin ya? Mungkin Gerard Martin nih dibilang main jelek sih enggak ya. Emang cuman dia yang bikin kita kesel tuh apa? Back pass terus gitu loh. Tapi dia bikin assist penentu kemenangan ya yang dicetak sama si Fermin Lopez. Sempat tertinggal 1-0 itu golnya pun golnya hoki lah ya Real Valladolid itu. Dan comebacknya Ter Stegen good ya, save-nya bagus-bagus dari tadi. Dan kemudian emang Dani Rodriguez itu pemain dari Barca B kayaknya ya, dia langsung cedera guys, get well soon. Dan Ansu Fati ya di babak kedua dia udah langsung diganti. Emang bener-bener ini orang kayaknya kepercayaannya udah bener-bener gak ada guys. Tadi tuh emang dia tuh gak ada gak ada keuletan untuk bermain gitu loh, gak ada kerja kerasnya gitu loh, jadi biasa aja gitu loh. Cuman tadi emang ada shoot dia yang di save sama kiper Valladolid yang mungkin bagus. Alhamdulillahnya gitu ya, dengan squad kayak tadi kita bisa amanin 3 poin ya. Jadi ketika nanti kita hadapin El Clasico Madrid, kalau misalkan kita menang, wah itu kita sudah mendekati juara La Liga. Kalau menurut kalian coba kayak gimana? Coba komen di kolom komentar tentang pertandingan tadi. Ini teh serius boy. Ini teh serius boy, Barcelona comeback. Di babak pertama Valladolid menang itu pun karena semua bocil. Bukan lapis kedua lagi, tapi lapis legit yang dimainin. Jadi bisa ngebobolin 1 gol. Dimasukkanlah Yamal, dimasukkanlah Rapinya, Olmo. Wah kelar udah. Barca juga tidak ngotot-ngotot amat. Tidak, biasa aja mainnya tuh. Yang penting mengamankan 3 poin. Karena besoknya tanggal berapa yang dekat, dalam waktu dekat, leg kedua champion melawan Inter. Terus entarnya di La Liganya lagi El Clasico, jilid kedua El Clasico di La Liga lawan Real Madrid. Ini bener-bener Real Valladolid ya Allah yang ada Realnya. Real Madrid kalah, Real ini juga kalah. Bodoh memang.